Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini gue akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul A Quiet Place Part 2. Film ini merupakan sequel film pertamanya yang berjudul A Quiet Place. Film ini masih menceritakan tentang sebuah keluarga yang berjuang untuk hidup dari kejaran monster. Dan inilah alur cerita A Quiet Place Part 2. Di awal film memperlihatkan awal mula monster-monster itu datang. Lee sedang menuju ke minimarket untuk membeli buah-buahan dan air minum. Pemilik toko bernama Roger yang sedang menonton acara berita bencana di TV, yang diduga adalah serangan bom. Lee pun pergi dan berkata, dia akan membayarnya nanti. Lee pun langsung berlari menuju lapangan baseball. Di sana juga terlihat Liu, anak bungsu dari Evelyn dan Lee. Lee terlihat sedang mengobrol dengan temannya bernama Emmett. Si Emmett bertanya, apa bahasa isyaratnya meluncur kepada Regan? Regan pun memperagakannya. Selagi asik menonton pertandingan, tiba-tiba radio milik Emmett berbunyi aneh. Siaran pun mendadak hilang. Tiba-tiba dari langit terlihat semacam meteor yang jatuh. Mereka semua pun langsung beramai-ramai pergi dari situ. Lee berpisah dengan Evelyn, karena Lee membawa mobil sendiri. Dalam perjalanan, Lee bertanya pada Emmett, ada berita apa dari saudaranya Emmett yang bekerja di pangkalan militer? Si Emmett bilang tidak ada kabar apa-apa. Sesampainya di dalam mobil, Lee melihat polisi datang. Lee pun turun dan menghampiri polisi itu untuk bertanya apa yang terjadi. Namun polisi itu juga tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ketika Lee mengobrol dengan polisi itu, tiba-tiba ada monster yang datang dan langsung menghantam polisi itu beserta mobilnya hingga rusak. Lee langsung berlari terburu-buru menuju mobilnya. Tapi karena panik, mobilnya tidak mau menyala. Di sisi lain, Evelyn yang sudah jalan kaget melihat orang-orang berlarian. Tiba-tiba ada makhluk aneh jatuh dari atas, tepat di depan mobilnya. Tanpa pikir panjang, Evelyn pun langsung tancap gas dan pergi dari situ. Belum jauh dia jalan, tiba-tiba ada mobil bus yang kehilangan kendali dan hendak menabrak mobil Evelyn. Evelyn pun langsung memundurkan mobilnya mencoba menghindar. Namun mobilnya masih terserempet dan berhenti. Regan yang melihat kejadian ini langsung keluar dari mobil. Maksud hati ingin menolong Evelyn, mereka malah tidak jadi, dan langsung lari masuk ke dalam minimarket untuk bersembunyi. Karena melihat monster itu, Lee menyuruh semua orang yang ada di dalam untuk diam, karena sepertinya makhluk itu ada di dekat minimarket. Tiba-tiba handphone salah satu pelanggan berbunyi, dan makhluk itu langsung masuk dalam minimarket, dan menghabisi semua orang yang ada di dalam. Lee hampir ditikam oleh monster itu, tapi berhasil selamat karena ada polisi tadi yang menembaknya. Namun tembakan itu tidak berefek, dan monster itu pun langsung membunuh polisi itu. Scene pun berganti waktu, saat dimana Evelyn membunuh dua monster terakhir di film A Quiet Place part pertama. Mereka pun akhirnya tahu monster itu dapat dikalahkan dengan bantuan suara frekuensi yang berasal dari alat pendengaran milik Regan. Mereka bertiga keluar dari rumah dengan wajah sedih. Evelyn pergi masuk ke gudang mereka yang sudah terbakar untuk mengambil peti bayi dan tabung oksigen. Si Regan kembali ke rumah untuk mengambil speaker dan peta milik ayahnya. Setelah itu, mereka semua pergi dari sana. Mereka pergi mencari tempat berlindung baru. Siapa tahu bisa bertemu dengan orang lain dan memberitahu tentang penemuan mereka mengenai suara frekuensi yang dapat mengalahkan monster-monster itu. Mereka pergi ke tempat yang belum diketahui. Regan meyakinkan ibunya bahwa ini adalah jalan yang ditunjukkan pada peta milik ayahnya. Mereka semua berjalan hingga sampai di sebuah pabrik besi. Walaupun sudah berhati-hati, Evelyn menginjak sebuah tali jebakan di sana. Lalu kaleng dan botol yang diikat jatuh dan menimbulkan suara berisik. Mereka semua pun berlari. Tapi sepertinya ada seseorang yang mengamati mereka dari kejauhan menggunakan senapan. Sepertinya itu adalah orang yang memasang jebakan tadi di sana. Saat sedang berlari, tiba-tiba kaki Markus terkena jebakan binatang. Markus pun terjatuh dan berteriak kesakitan. Evelyn coba membungkamnya, namun tidak berhasil, karena teriakan Markus sangat keras. Si bayi pun ikutan menangis, dan langsung ditaruh di dalam peti. Lalu monster pun datang berlari menuju ke sana. Regan langsung menyalakan frekuensi alat dengarnya menggunakan speaker. Selagi makhluk itu kesakitan karena suara itu, Evelyn pun langsung menembak makhluk itu hingga mati. Mereka pun lanjut berlari masuk ke dalam pabrik.
Lalu si Evelyn dibungkam oleh seorang pria misterius dan menyuruh Evelyn diam, karena masih ada monster di atas mereka. Mereka berlari mengikuti orang itu. Lalu mereka masuk ke semacam lorong bawah tanah, dan mereka semua masuk ke semacam tabung besi yang besar. Mereka pun bersembunyi sampai makhluk itu pergi. Di dalam tabung, orang itu bilang, mereka tidak bisa tinggal di sini, karena di sini kekurangan makanan dan air, jadi mereka harus pergi secepatnya. Evelyn kenal dengan suara ini, dan langsung memanggilnya Emmet, dan memberitahu bayinya yang ada di dalam peti. Setelah monster itu pergi, mereka keluar dari dalam tabung itu. Evelyn tetap di dalam bersama Markus untuk mengobati luka yang ada di kaki Markus karena jebakan tadi. Setelah itu, Markus tidur sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, sambil diberikan headphone oleh Regan, sembari mencari frekuensi yang masih menyala di radio. Evelyn bertanya kepada Emmet, apakah dia melihat api unggunya setiap malam dibakar oleh Lee di atas lumbung? Emmet bilang iya, dia pernah melihatnya, tapi kenapa ia tidak menolongnya? Saat sedang mengobrol, tiba-tiba Markus mendengar siaran musik di radio. Itu adalah lagu Beyond the Sea. Emmet bilang lagu itu diputar terus selama 4 bulan ini. Regan bilang bohong, karena ayahnya tidak pernah mendengarnya. Setelah itu, mereka semua lelah dan tertidur. Selagi tidur, si Markus dibangunkan oleh Regan. Ia diajak masuk ke dalam tabung besi untuk membicarakan sesuatu. Regan menjelaskan kepada Markus bahwa itu bukanlah lagu, namun sebuah petunjuk untuk menuju lokasi orang-orang yang selamat. Dia berencana akan pergi ke sana sendirian untuk memberitahu penemuan suara frekuensi yang dapat membantu mengalahkan monster-monster itu. Regan tahu di mana posisi itu, yaitu di sebuah pulau yang tidak jauh dari sana. Markus tidak setuju. Dia tidak mau Regan pergi. Akhirnya mereka kembali tidur. Namun di pagi harinya, Markus melihat tulisan Regan yang mengatakan tetap mendengarkan. Markus langsung bangun dan memberitahu ibunya. Evelyn langsung meminta tolong kepada Emmet untuk mencarinya dan membawa pulang. Itu adalah anak sahabatnya yang pergi. Dia memohon sekali kepada Emmet. Di sisi lain, Regan terus berjalan dan menyusuri rel kereta api, di mana jalur ini akan membawanya ke dermaga. Tepat di jalan, ia melihat gerbong kereta. Regan pun masuk ke dalam. Saat di dalam, ia melihat kotak P3K dan ingin mengambilnya. Namun setelah berhasil, tiba-tiba ada monster di sana. Regan langsung bergegas menyalakan speakernya. Saat monster itu kesakitan, ia langsung menembak monster itu, namun tidak tepat sasaran. Saat ingin menembak lagi, ia tidak kuat untuk mengisi ulang peluru. Saat makhluk itu ingin memangsa Regan, untung saja Emmet datang dan langsung menembak makhluk itu hingga mati. Mereka berdua lari untuk bersembunyi di sebuah stasiun. Emmet mengatakan ia ditugaskan oleh ibunya untuk membawanya pulang. Namun Regan tidak mau dan bersikeras untuk tetap pergi ke pulau itu. Regan berkata, jika memang Emmet orang baik seperti yang dikatakan oleh ayahnya, maka ia akan membantunya sampai ke pulau itu. Karena kelelahan, Regan pun tertidur. Saat terbangun, ia merasakan alat pendengarannya sudah tidak ada, dan speakernya pun hilang. Ia sedih karena hanya alat itulah yang mampu membantu mengalahkan monster-monster itu. Tiba-tiba Emmet kembali membawa alat itu. Ternyata Emmet membawa alat itu untuk mencari perahu yang dapat digunakan untuk menyeberang. Dan mereka berdua pun pergi menuju dermaga melewati sebuah jembatan. Di tengah jembatan, mereka berdua bisa melihat pulau yang akan mereka datangi. Di sisi lain, kita melihat Evelyn yang sudah panik melihat tabung oksigen yang sudah mau habis. Dia pun keluar dan pergi untuk mencari tabung oksigen, sekaligus mencari antibiotik dan perban untuk Markus. Tetapi Markus tidak mau ditinggal sendirian. Evelyn pun coba meyakinkan Markus bahwa ia harus pergi demi keselamatan mereka berdua. Akhirnya Markus setuju. Evelyn pun tiba di sebuah apotek dan langsung mencari obat-obatan dan juga tabung oksigen yang baru. Di lain pihak, Regan dan Emmet sudah sampai di dermaga. Mereka pelan-pelan menuju ke sebuah perahu. Tiba-tiba Emmet melihat bayangan orang yang lewat di belakangnya. Dia pun pergi mencari arah bayangan itu. Ternyata ia menemukan seorang gadis kecil. Emmet langsung coba menolong, tapi ternyata itu adalah jebakan. Dan tiba-tiba anak itu langsung mengikatkan tali ke leher Emmet. Jika Emmet bergerak, maka akan menimbulkan suara berisik. Setelah itu muncul sekelompok orang jahat dari balik perahu. Di sisi lain, Markus yang bosan menunggu pergi ke atas untuk melihat-lihat. Saat sedang berkeliling, ia tak sengaja melihat jasad istri Emmet.
Markus pun langsung kaget dan tak sengaja menjatuhkan sesuatu dan menimbulkan suara keras. Dia langsung kabur ke bawah dan membawa adiknya masuk ke dalam tabung besi untuk bersembunyi. Sebelum masuk, ia mengambil radionya. Baru beberapa lama di dalam, Markus sudah kehabisan oksigen. Ia mencoba untuk keluar namun tidak bisa, karena pintunya tak sengaja terkunci. Evelyn yang sedang berjalan kembali pulang, mendengar suara gaduh dan langsung berlari menuju ke sana. Markus yang sudah kehabisan oksigen, lalu berbagi oksigen dengan adiknya. Evelyn memancing monster itu dengan menembak ke atas. Makhluk itu langsung pergi ke tempat Evelyn. Namun Evelyn mengorbankan satu tabung untuk meledakkan monster itu. Tapi monster itu tidak terluka sama sekali. Namun tujuan Evelyn memang tidak untuk melukai makhluk itu. Ia berniat memicu pipa pemadam api karena suara air akan mengganggu pendengaran monster itu. Dengan nyalanya air itu, Evelyn bisa dengan tenang pergi ke bawah untuk menemui anak-anaknya. Di sisi lain, Emmett tidak berdaya melihat Regan yang akan dibawa oleh sekelompok orang tadi. Dia lalu menyuruh Regan menyelam dengan bahasa isyarat yang diberitahukannya dulu. Setelah Regan masuk ke dalam air, Emmett langsung berlari merangkul pemimpin kelompok itu dan membuat bunyi yang keras. Lalu monster pun datang dan menghabisi satu persatu orang-orang itu. Setelah itu, Emmett langsung menusuk orang itu dan membuatnya berteriak. Emmett pun langsung melompat ke dalam air. Monster pun langsung datang menghampirinya dan langsung membunuh orang itu. Setelah itu, Emmett yang sudah di dalam air melihat seekor monster yang mencoba mengejarnya. Namun ternyata monster itu tidak bisa berenang dan mati tenggelam. Monster lain pun datang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam di atas perahu. Emmett pun ditolong oleh Regan yang sudah ada di atas perahu. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju pulau itu. Evelyn yang berhasil turun ke bawah langsung masuk ke dalam tabung besi. Untung saja dia tepat waktu dan Markus masih hidup. Mereka terpaksa sembunyi di sana sampai makhluk itu pergi. Emmett dan Regan berhasil sampai di pulau. Mereka perlahan-lahan menyusuri pulau itu. Selagi mengendap-endap, mereka mengira tidak ada orang di sana. Ternyata terdapat banyak orang yang sedang berkumpul bersama di sebuah api unggun yang seolah-olah tidak terjadi apapun. Setelah bergabung dengan mereka dan diberi makan dan minuman, si pemimpin pulau langsung memberitahu Emmett bahwa pemerintah pernah bilang bahwa makhluk itu tidak bisa berenang. Pemerintah menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah pulau dan disediakan 12 kapal. Namun sebelum berangkat, monster-monster itu datang menyerang mereka dan hanya tersisa 2 kapal yang berhasil sampai ke pulau. Keesokan paginya, Emmett pergi berjalan ke pantai sambil melihat foto anaknya. Selagi merenung, Emmett mendengar sebuah suara. Emmett pun pergi melihatnya. Ternyata suara itu berasal dari salah satu kapal yang tadi dinaiki oleh salah satu monster. Berarti monster itu telah sampai di pulau ini. Emmett berlari sekuat tenaga untuk memberitahu orang-orang tentang kedatangan monster itu. Tapi naas, Emmett terlambat dan makhluk itu sudah mengacak-acak pulau dan membunuh orang-orang di sana. Sang pemimpin pulau menyembunyikan anaknya di sebuah ruangan. Lalu orang itu bersama Emmett dan Regan pergi menggunakan mobil ke arah menara siaran radio. Orang itu memancing makhluk itu untuk mengejarnya dengan membunyikan klakson mobil berkali-kali agar orang-orang di sana bisa selamat. Monster itu langsung mengejarnya dan berhasil merusak atap mobilnya. Ia pun langsung tancap gas dan membuat monster itu terjatuh. Mereka pun tiba di lokasi. Sampainya di sana, si pemimpin mengatakan ingin kembali untuk menemui keluarganya. Namun belum selesai bicara, tiba-tiba monster meraih kakinya dan menyeretnya keluar. Emmett dan Regan pun masuk ke dalam. Namun makhluk itu masih mengejarnya. Mereka berdua pun berhasil masuk ke ruangan siaran. Emmett membantu Regan dengan hati-hati untuk memasuki ruangan penyiaran agar bisa menyiarkan suara frekuensi itu di radio. Scene berpindah ke Evelyn yang sedang berbagi masker oksigen untuk mereka bertiga di dalam tabung besi. Tapi kelihatannya oksigen itu sudah hampir habis lagi. Jadi Evelyn membuka tabung besi itu agar udara bisa masuk dan ingin mengambil obat-obatan tadi karena ia mengira monster itu sudah pergi. Tapi ternyata monster itu masih ada di sana bersembunyi di balik air. Evelyn langsung berlari masuk ke dalam tabung besi. Tapi ia tidak sempat menutup pintunya karena dihadang oleh makhluk itu. Makhluk itu pun langsung berusaha untuk masuk ke dalam tabung itu. Kembali ke si Regan dan juga si Emmett. Regan sudah berhasil memasuki ruangan penyiaran. Dia membuka pintu dan saat pintunya terbuka, ternyata pintunya terbunyi. Sontak saja monster itu langsung menghampirinya. Emmett kemudian berusaha mengalihkan perhatian si monster agar tidak menyerang Regan.
Si Regan kemudian menggunakan frekuensi alat pendengarannya dan mengarahkan ke mikrofon radio agar suaranya menjadi lebih kuat. Makhluk itu langsung merasakan kesakitan yang luar biasa. Regan pun mengambil tongkat besi dan menusukkannya tepat di kepala makhluk itu hingga mati. Sedangkan Evelyn dan Marcus yang sedang berjuang di dalam tabung besi hampir menyerah. Lalu tiba-tiba si Marcus yang dari tadi menggunakan headphone mendengar suara frekuensi dari radio. Dia tahu bahwa itu adalah suara dari Regan. Marcus pun memberanikan diri untuk maju melawan makhluk itu dengan mengarahkan suara radio itu ke monster. Monster itu pun merasa kesakitan dan Marcus pun langsung mengambil pistol milik ibunya yang ada di atas meja dan langsung menembak ke arah monster itu hingga mati. Film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film A Quiet Place Part 2. Dan nantikan juga video-video selanjutnya di channel ini. Sekian dan terima kasih.